Teh Desi udah ready Teh Desi? Udah Kak, udah. Ah, sebentar. Oke. Mau dimulai aja Kang atau gimana? Dimulai aja. Baik, baik. Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Akang Teteh. Terima kasih sudah bergabung di acara sharing session untuk materinya adalah panjangan studi ya. Baik, selamat sore Teh Dewi Puspitasari. Salam kenal ya Teh. Langsung aja ya Kang. Baik, kali ini kita akan membahas perpanjangan studi oleh Teh Dewi ya Teh. Baik, tempat dan layak kami persilakan. Eh, Ya, terima kasih Teh Desi atas kesempatannya. Eh, Selamat sore, Akang Teteh semuanya. Perkenalkan, saya Dewi dari program studi doktoral Ilmu Sastra dengan pengutamaan linguistik. Suara saya terdengar nggak ya? Sudah Teh jelas Teh. Oh ya, oke. Saya izin untuk berbagi layar ya. Sebentar. Eh, apakah layar saya terlihat? Sudah Teh. Oke. Sudah Teh, sudah muncul. Ya, sore ini saya ingin berbagi pengalaman saja ketika saya mengajukan perpanjangan masa studi ke LPDP. Oke, kita mulai saja ya. Uh, nah, kalau kita melihat definisi perpanjangan masa studi di buku pedoman LPDP, maka di situ tertulis perpanjangan masa studi dengan pembiayaan itu dapat diberikan apabila penerima beasiswa ada 3 poin yang disebutkan. Jadi ada bencana alam atau non-alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang yang dibutuhkan oleh rekam medis atau surat keterangan dokter, dan yang ketiga kendala studi yang disebabkan perubahan kebijakan. Nah, untuk yang ketiga ini misalnya ada teman saya cerita bahwa supervisornya yang awalnya Prof siapa lalu diganti siapa. Nah, itu kan ada pergantian yang cukup besar ya ketika kita ganti promotor. Nah, itu dia bisa membuktikan dengan menggunakan SK misalnya begitu. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk masing-masing poin ini. Nah, kapan sebaiknya kita mengajukan perpanjangan? Nah, menurut pengalaman saya, itu sebaiknya diajukan sebelum 3 atau 2 bulan sebelum masa LOG kita habis. Dan kita bisa mempertimbangkan juga masa registrasinya Unpad. Misalnya, saya kemarin LOG saya tertulis itu habisnya adalah tanggal 28 Februari. Sedangkan masa registrasi Unpad antara tanggal 5 sampai 26 Februari. Ini bisa kita cek di kalender akademik. Nah, berarti saya bisa mulai mengajukannya di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Desember. Dengan pertimbangan kemarin akan ada revisi ketika saya ngajukan dan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi saya ngajukannya di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Desember gitu. Lalu dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengajukan perpanjangan, yang pertama telah melaporkan perkembangan akademik secara lengkap. Ini yang LPS itu ya. Lalu yang kedua, surat permohonan perpanjangan masa studi. Yang ketiga, LOE yang terbaru yang dikeluarkan oleh fakultas. Yang keempat, surat rekomendasi pembimbing penelitian atau pembimbing akademik. Lalu yang kelima, rencana studi, dan yang keenam, berkas pendukung lainnya. Nah, oke, saya jelasin satu-satu yang ini ya. Pertama, mengenai dokumen yang pertama. Jadi, tentang LPS telah disetujui. Nah, ini penting sekali. Minggu lalu, Kang Widi ada pertemuan untuk mengisi LPS. Nah, ini sebaiknya statusnya adalah telah disetujui sebelum kita mengajukan perpanjangan.
Lalu dokumen yang kedua adalah surat permohonan perpanjangan masa studi. Kalau ini sudah ada template-nya, jadi kita tinggal mengisi saja, mengikuti. Teman-teman bisa mengaksesnya di buku pedoman LPDP ya, di situ ada atau di bawah ini dan melengkapi beberapa poin yang telah disebutkan di surat permohonan ini. Lalu yang ketiga adalah dokumen LOE Unconditional Durasi Studi Terbaru. Kalau di fakultas saya, Fakultas Ilmu Budaya, saya mengajukannya via prodi. Jadi saya membuat surat permohonan ke prodi, nanti prodi yang membantu untuk membuatkan di level fakultas dengan menuliskan kita perpanjangannya dari kapan sampai kapan surat ini diperlukan untuk persyaratan beasiswa LPDP, misalnya begitu. Nanti diproses, kalau sudah selesai biasanya bagian apa prodi akan memberikannya ke kita. Lalu, dokumen keempat mengenai surat rekomendasi pembimbing penelitian atau pembimbing akademik. Ini juga formatnya ada. Saya mengikuti format yang ada di format beasiswa Budi ya ini, tapi juga bisa digunakan. Kebetulan kalau di FIB itu eh, pembimbing penelitian dan pembimbing akademik itu orang yang sama, satu orang yang sama. Tapi saya nggak tahu kalau di fakultas lain bagaimana. Ada cerita teman di universitas lain kalau pembimbing penelitian dan pembimbing akademiknya itu dua orang yang berbeda. Itu juga bisa menyertakan masing-masing untuk memperkuat kenapa kita perlu untuk perpanjangan masa studi. Berikutnya, dokumen kelima, rencana studi. Ini juga sudah ada template-nya dan cara panduan untuk mengisinya. Ini juga perlu diisi. Jadi yang perlu untuk mendapat tanda tangan adalah dokumen yang keempat tadi dan dokumen kelima ini. Gitu. Jadi kita buat dulu, lalu kita minta tanda tangan pembimbing penelitian atau akademik ya. Nah, untuk dokumen keenam, yaitu berkas pendukung ini, saya pikir sifatnya ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya sangat subjektif sekali, tergantung alasan kita mengajukan perpanjangan. Yang pertama, eh, Akang Teteh bisa menyertakan kalender akademik. Kalau ini ada di website ya. Lalu tadi itu transkrip nilai, KRS, dan lain sebagainya. Nah, yang sifatnya personal itu misalnya seperti saya itu kebetulan ambil linguistik bahasa Jepang. Jadi alasan saya kemarin mengajukan perpanjangan karena data yang sudah saya analisis itu saya perlu triangulasi dengan penutur jati orang Jepang. Nah, kita udah janjian nih, harusnya di bulan 11, bulan November. Tapi karena dia nggak bisa, dia baru bisa di bulan 2, bulan Februari tahun ini, 2026. Nah, karena itu maka menghambat proses saya selanjutnya untuk ngerjain disertasi. Nah, karena itu saya melampirkan surat korespondensi dengan dia mengenai perubahan jadwal untuk triangulasi data. Jadi tadi saya bilang ya, berkas pendukung itu yang satu bersifat umum, satunya lebih ke subjektif itu. Jadi berkas pendukung yang mendukung alasan kita mengapa kita perlu memperpanjang studi kita gitu. Ini yang pertama. Jadi emailnya saya sertakan. Lalu berkas pendukung, kalau ini interpretasi saya sendiri ya, berkaitan dengan hal yang sedang dilakukan saat ini. Jadi memperkuat meskipun itu terlambat, tapi saya sudah melakukan analisis data loh. Kalau saya karena linguistik ya, jadi saya perlu mengkodingkan data saya sebelum saya menginterpretasikan. Nah, untuk lanjut ke tahap berikutnya, saya perlu tadi triangulasi dengan orang Jepang gitu. Ini saya sertakan. Yang ini cukup banyak saya menyertakan, jadi data yang sudah saya kumpulin, saya kirim gitu ke kemarin. Lalu, saya pikir satu lagi yang bisa dimasukkan ke berkas pendukung itu yang berkaitan dengan pencapaian. Jadi meskipun saya terlambat, tapi saya sudah melakukan hal A, B, C, D gitu misalnya. Nah, kebetulan kemarin artikel saya telah terbit. Jadi meskipun saya terlambat, tapi saya udah ada pencapaian ini nih. Jadi syarat untuk saya ujian sudah ada gitu. Jadi saya lampirkan juga. Nah, setelah berbagai dokumen ini siap, jadi kita perlu mengisikan yang ada di e-beasiswa. Akang Teteh bisa masuk ke e-beasiswa, nanti administrasi beasiswa, ambil yang perubahan durasi studi. Jadi kalau sudah ada di sini, kita buat permohonan.
Nah, di dalam buah permohonan ini nanti ada beberapa poin yang perlu diisi. Poin yang atas sepertinya mudah ya. Nanti kepada jenis alasan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau sakit kronis bisa dibuktikan dengan surat dokter, lalu bencana alam semoga enggak ya yang nomor satu dua ini. Kalau yang ketiga tadi misalnya contohnya perubahan apa mm, pembimbing yang nanti teman-teman bisa menyertakan SK ya, SK perubahan misalnya seperti itu. Kalau saya kemarin masuknya di alasan lainnya. Saya pilih yang ini, lalu keterangannya saya sertakan. Kenapa kok saya perlu melakukan perpanjangan studi? Tadi karena saya butuh triangulasi data saya yang saya mintain tolong yang harusnya dijadwalkan di akhir tahun 2025 ternyata nggak bisa mundur ke Februari 2026. Jadi sifatnya lebih subjektif lah kenapa teman-teman nanti perlu perpanjangan. Lalu dokumen-dokumen yang tadi sudah dipersiapkan bisa diupload di sini. Misalnya surat permohonan perpanjangan, lalu rekomendasi dari pembimbing penelitian atau akademik, LOE yang terbaru, studi plan dan tambah berkas pendukung. Tambah berkas pendukung ini bisa lebih dari satu file, satu dokumen maksud saya. Jadi beberapa silakan gitu. Kalau sudah di checklist bisa simpan dulu atau langsung kirim. Nah, setelah kita mengirimkan dokumen-dokumen ini, kemarin itu saya menunggu sekitar seminggu, 5 hari kerja gitulah ya. Baru saya mendapat beberapa email. Nah, saya waktu itu tidak langsung mendapat email diterima, tapi ada beberapa kemungkinan penolakan gitu. Saya salah satunya yang ini. Jadi saya waktu itu mengajukan perpanjangan 6 bulan sebelum LOG saya habis. Jadi sama pihak LPDP diminta bahwa itu tidak bisa diberikan. Jadi silakan maksimalkan dahulu sisa studi saudara gitu. Jadi waktu itu saya mau ngajukan untuk semester 8, saya ajukan di semester 6 akhir. Nah itu nggak diterima dan statusnya langsung tidak lulus verifikasi dan tidak disetujui. Begitu. Lalu saya ajukan kembali yang tadi 3 atau 2 bulan sebelum berakhir LOG. Nah itu pun juga tidak langsung diterima. Tapi saya diminta revisi. Saya diminta revisi untuk melampirkan kalender akademik dan bukti dukung atau surat keterangan resmi terkait kendala. Awalnya saya tidak menyertakan email korespondensi dengan teman saya tadi yang perubahan jadwal. Akhirnya saya lampirkan emailnya. Nah, selama keputusan LPDP ini kosong, ini saya nggak bisa screenshot karena sudah terlewati. Selama ini masih kosong dan kita masih dipersilahkan untuk merevisi, dan selama dokumen itu bisa teman-teman persiapkan atau sediakan, silakan diusahakan gitu. Kecuali kalau kayak tadi ya, kasus saya tadi yang sudah benar-benar ditolak ini ya udah nggak bisa diperbaiki. Nah, selama masih belum, silakan gitu. Saya kemarin mencobanya sampai disetujui. Nah, apabila statusnya sudah disetujui, maka kita akan mendapatkan 2 dokumen, dokumen SK dan LOG. Ini bisa dicek di administrasi beasiswa yang SK penetapan penerima beasiswa. Teman-teman bisa download di sini. Gitu. Jadi kita bisa ngecek. Dan ini prosesnya juga tidak sehari 2 hari. Waktu itu saya semingguan lebih lah. Jadi mepet sekali dengan registrasinya Unpad, registrasi Unpad. Nah, selain itu, selain kita bisa download SK-nya, juga eh, teman-teman juga bisa melihat di LOG-nya. Jadi administrasi beasiswa, letter of guarantee-nya juga terbaru. Jadi paling atas nanti bisa di-download. Nah, kedua dokumen ini yang kemudian saya serahkan ke eh, Kang Widi untuk dibantu ke pihak Unpad untuk diperbarui begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga bisa eh, sedikit membantu teman-teman yang akan mengajukan perpanjangan studi. Ya, gitu saja Teh Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dewi. Sangat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Baik, Akang Teteh, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh angkat hand raise. Atau mungkin di kolom chat juga boleh.
sambil menunggu pertanyaan masuk mungkin ya Teh Desi. Jadi untuk Boleh. berkas pendukung itu sifatnya subjektif sekali, bergantung pada alasan kita mengapa kita perlu untuk mengajukan perpanjangan. Jadi mungkin yang saya ajukan akan bisa berbeda dengan Teh Desi. Begitu pula Teh Desi mungkin nggak akan sama dengan saya gitu. Jadi apa yang menjadi penghambat sehingga Akang Teteh itu perlu untuk melakukan perpanjangan, intinya begitu. Dan bisa meyakinkan pihak verifikator untuk memberikan perpanjangan tersebut gitu loh. Mungkin Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, Kang? oh iya, Boleh raise. mungkin ini ada beberapa, kan ini ada beberapa teman akan teteh dari ORD yang memang udah reach out ke saya. Jadi mungkin ada sedikit kebingungan terkait LOA unconditional terbaru. Sementara waktu itu saya pernah korespondensi sama Pak Agin selaku PIC LPDP Unpad, itu mengatakan bahwa rektorat itu tidak bisa mengeluarkan LOA unconditional terbaru. Jadi rektorat itu hanya bisa mengeluarkan SK, jadi surat keterangan kalau misalnya untuk program doktoral itu maksimal 7 tahun, untuk program S2 itu maksimal 4 tahun sebagai bukti dukung. Cuma kan di sini Teh Dewi ini kan melampirkan surat rekomendasi dari fakultas ya. Nah, ini apakah dari LPDP ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sama gitu dengan LOG unconditional terbaru gitu? Nah, itu kemarin waktu saya mengajukan tidak bermasalah gitu. Karena saya baca kan hanya apa LOE dari institusi ya Kang ya. Kalau dari rektorat itu kan berarti level tertinggi. Nah, di bawahnya bisa fakultas. Saya pikir selama itu ada kop suratnya dan jelas gitu, saya pikir bisa digunakan, tapi memang istilah dari fakultas bukan surat keterangan kayak LOE gitu, tapi lebih kepada surat rekomendasi ya. Kalau ini akan diperpanjang selama berapa gitu. Karena Hmm. kalau kita itu aksesnya lebih dekat ke fakultas rasanya dan lebih mengerti kondisi kita mahasiswa yang ada di bawah gitu loh. Baik-baik Teh. Soalnya emang waktu itu juga kami juga sempat melakukan korespondensi juga dengan pihak LPDP. Kalau misalnya Hmm. dari apa ya, dari kampus itu tidak mengeluarkan LOG, LOA unconditional terbaru itu apakah bisa menggunakan dokumen pengganti lain? Itu dari pihak LPDP juga menyarankan kalau misal memang ada surat dari fakultas itu bisa menggunakan surat dari fakultas saja. Ya, makasih kan. Ya, TDC mungkin Baik, ada lagi yang mau bertanya, Akang Teteh? Boleh raise hand. Ada lagi, Kang nih banyak nih. Kang Enal, Teh Fitri, mau tanya, mangga atau sama cukup, udah ini jelas. saya juga pernah mendapatkan mungkin beberapa pertanyaan juga dari rekan TTWordi. Jadi ini berkaitan dengan karena kan sebagian juga kan mungkin sudah sudah berdinas ya, di berdinas juga ya gitu, terutama untuk yang S3 itu tentu salah satu syaratnya itu adalah mungkin surat keterangan izin belajar juga gitu dari institusi. Nah, ini bagusnya itu apakah kita mengurus perpanjangan izin belajar dulu, baru mengurus perpanjangan studi, atau mengurus perpanjangan studi dulu, baru mengurus penambahan izin belajar. Dikarenakan ada beberapa institusi yang meminta surat perpanjangan studi dulu, surat keterangan perpanjangan studi dulu dari LPDP, baru institusi tersebut mau untuk mengeluarkan perpanjangan izin belajar itu. Hmm. Iya, itu juga kemarin itu saya diminta ya Kang ya. Jadi Jadi sepertinya tim reviewer ini rigid sekali, jadi dipelajari betul yang mengajukan perpanjangan. Lalu di email terakhir itu saya diminta revisi. Anda kan PNS TNI Polri, jadi harus menyertakan surat eh, izin dari atasan gitu. Jadi waktu itu saya menambahkan tambahan dokumen dan itu cukup membutuhkan waktu karena melibatkan institusi kan ya, karena nggak bisa cepat gitu loh kalau ngurus surat itu. Jadi dari pengalaman itu mungkin sebaiknya juga minta izin karena apalagi yang statusnya sudah punya instansi asal ya, sebaiknya itu juga perlu diurus begitu.
Kalau tadi kan sifatnya lebih umum ya, jalur reguler atau afirmasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah punya ikatan dinas, sebaiknya juga meminta izin. Nah, waktu itu kepegawaian di tempat saya itu kan mengajar di Universitas Brawijaya. Jadi ketika saya mengajukan, pihak kepegawaian bilang, Bu, ini kalau suratnya minta dari rektorat itu akan lama, butuh waktu nggak bisa seminggu 2 minggu. Jadi waktu itu yang membantu adalah dekan fakultas saya gitu untuk memberikan surat izin. Karena di satu sisi, ketika LPDP meminta surat tugas belajar itu dari Kementerian Kemenristek itu baru bisa memberikan kalau kita sudah punya surat sponsorship gitu loh, Kang. Nah, saya tuh jadi mikir ini antar kementerian kok nggak saling koordinasi ya gitu. Sedangkan yang pemberi beasiswa meminta surat izin dulu gitu, diizinkan nggak? Nah, akhirnya kemarin diambil jalan tengah, ya udah kita minta surat izinnya di level fakultas saja dari tempat institusi saya asal gitu. Jadi menyertakan itu baru oke, gitu kan, kurang lebihnya. Jadi tidak dalam bentuk SK ya, masih surat tugas gitu diizinkan gitu. Oke. Eh, Mungkin akan Teteh ada yang ingin bertanya. Ini mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Jadi Zoom yang digunakan itu ternyata belum premium. Jadi ini ada sekitar waktu sekitar 9 menit lagi untuk akan Teteh untuk bertanya kepada Teh Dewi gitu. Kang, izin saya mau nanya. Maaf off cam, Kang. Teh Boleh, Dewi juga. boleh. Ya. Ah, ini ini sih kalau misalnya tadi Teh Dewi ya tadi kasusnya kan kalau masa studi doktoral kan masih dalam lingkup 4 tahun ya Kang ya. Nah, kebetulan saya ini ngambilnya yang magister Kang 2 tahun. Nah, kalau seandainya nih ada kendala di penelitian saya yang ternyata ya kendala itu di luar saya mungkin entah masalah perolehan data ataupun bimbingan ke pembimbing. Nah, itu perpanjangannya prosesnya gimana ya, Kang? Atau ada pengalaman? Jadi nggak pas 2 tahun gitu tamatnya, mungkin lebih gitu, Kang. Oh iya, kalau Ya, mungkin itu, Kang. Kang Hardika itu LOG-nya berapa tahun ya? Atau berapa bulan ya? LOG-nya 24 bulan, 2 tahun berarti, Oh, Kang. 2 tahun. Nah ini dikarenakan ini sebenarnya bukan karena apa ya? Memang ini ketentuan dari LPDP. Jadi dikarenakan ketentuan dari LPDP itu untuk S2 itu maksimal 2 tahun dan untuk Kang Hardika sendiri itu udah maksimal banget ya. Jadi mungkin untuk perpanjangan studi itu agak sedikit sulit. Karena dari LPDP itu memang maksimal ini 24 bulan. Cuman memang kalau misalnya untuk awardee-awardee yang terdahulu, itu memang sering ada kasus di mana LPDP itu memberikan LOG itu hanya 18 bulan. Jadi apabila ingin perpanjangan dari 18 ke 24 bulan itu sebenarnya masih bisa. Akan tetapi untuk kasus awardee yang diberikan LOG selama 18 bulan itu saat ini sudah terbilang sangat-sangat jarang karena rata-rata itu sekitar 22 sampai 24 bulan gitu. Jadi untuk perpanjangan itu agak sedikit sulit karena dari LPDP sendiri memberikan batas waktu itu maksimal 24 bulan. Terkecuali kalau misalnya ada case seperti ini, kita diberikan LOG selama 22 bulan. Akan tetapi kita mengalami kendala seperti misalnya karena untuk syarat lulus S2 itu kan ada yang namanya publikasi juga ya. Jadi publikasi kita itu masih terhambat. Itu bisa kita mentokkan sampai ke 24 bulan dengan alasan publikasi. Karena ada beberapa kasus awardee yang seperti itu. Cuman untuk perpanjangan lebih dari 24 bulan itu saya rasa memang sulit karena dari LPDP sendiri memberikan ketentuan untuk batas maksimal studi itu memang 24 bulan gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya lebih dari 24 bulan itu biaya ya entah biaya semester ataupun biaya living allowance-nya kan berarti nggak dapat lagi Kang ya? Atau kita tetap butuh butuh koordinasi ke LPDP-nya gimana Kang? Untuk living allowance itu sudah nggak dapat lagi Kang. Living allowance akan tetapi nanti semisal Kang Hardika ini sudah lulus studi tetap harus melapor ke LPDP. Oh, oke berarti untuk perpanjangannya tidak diakomodir kayak yang disampaikan tadi Teh ini ya Teh Dewi tadi ya berarti ya. Iya, ya untuk S2 memang sekarang agak sulit karena ya yang tadi seperti yang tadi saya bilang udah sangat jarang ditemui case di mana ada award di S2 yang memang mendapatkan LOG selama 18 bulan itu. Oh, oke, siap. Makasih Kang. Ya sama-sama.
Baik, ada lagi Akang Teteh yang mau bertanya? 5 menit lagi ya, Kang ya? Bisa 5 menit lagi. Oke, baik. Silakan Akang Teteh. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi gini, apa mungkin kita akan infokan dulu. Jadi dari kelurahan itu, dari KBA itu akan membuka satu mungkin bukan asistensi sih, tapi mungkin semacam apa ya, suatu grup atau audiensi untuk akan teteh yang akan melakukan perpanjangan studi. Jadi nanti untuk linknya nanti akan saya share di kolom chat sama di grup juga. Jadi akan teteh bisa join. Jadi nanti kita apa ya? Kalau misalnya dari pengalaman tahun-tahun kemarin itu kita biasanya mengadakan semacam audiensi dengan pihak LPDP, dengan PIC LPDP Unpad, PIC Unpad dari pihak LPDP juga. Jadi semisal nanti akan teteh ada kendala nanti bisa disampaikan juga ke PIC-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya memang saya sharing dengan Kang Teguh juga selaku Lurah KBA 11 juga itu biasanya kendalanya tuh di ini LOA. Banyak yang bingung dengan LOA unconditional itu gitu. Karena Unpad kan tidak mengeluarkan LOA unconditional terbaru ya. Cuman tadi setelah dijelaskan sama Teh Dewi ternyata sudah clear. Jadi bisa menggunakan dan juga saya bertanya ke PSI PDP sudah clear juga bisa menggunakan surat rekomendasi dari fakultas. Cuman nanti nanti kita akan buatkan untuk grup bagi akan teteh yang ingin melakukan perpanjangan studi. Jadi nanti insya Allah kita akan bantu untuk audiensi dengan pihak LPDP untuk menjelaskan kendala-kendala yang akan teteh ini seperti apa gitu. Nanti sebentar saya eh, untuk saya share untuk linknya. Jadi bagi akan teteh yang berencana untuk melakukan perpanjangan studi itu nanti bisa join ke grup ya. Jadi nanti kita bisa discuss bareng-bareng sekaligus juga nanti kita agendakan audiensi dengan pihak LPDP untuk apabila ada kendala terkait dengan perpanjangan studi. Mungkin akan teteh masih ada yang ingin ditanyakan karena waktunya tinggal sekitar 2 menit lagi. Kang izin nanti itu linknya dikirim ke WA juga nggak ya? Soalnya di sini nggak bisa di copy sih. Oh, nanti dikirim di WA grup besar juga nanti untuk Oh, apa oke, perpanjangan baik. untuk link grup perpanjangan studinya. Jadi, oh ya mungkin mau sedikit mungkin 2 menit lagi. Jadi paling mau intermezzo aja buat akan teteh yang S2 karena di sini ada Kang Junet, ada Kang Taufik. Kalau Kang Junet itu LOG-nya berapa bulan ya? Kalau saya alhamdulillah 24 bulan, Kang. Oh, 24 bulan pas, oke. Kalau Kang Taufik berapa bulan ya LOG-nya? Kurang kedengeran, Kang? Oh iya, jadi kalau misalnya memang ada 24 ya, bulan juga Kak. 24 bulan juga. Jadi, oh iya. Jadi kalau misalnya memang 24 bulan memang agak sedikit sulit untuk perpanjangan. Tapi kalau misalnya kurang dari itu nanti masih ada kemungkinan untuk melakukan perpanjangan meskipun hanya 1 sampai 2 bulan. Mungkin karena 1 menit, tinggal 1 menit lagi bisa langsung ditutup aja deh Desi. Baik, terima kasih Akang Teteh dan terima kasih untuk Teh Dewi ya sudah berkenan untuk sharing session hari ini. Semoga
bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita tutup aja ya Kang ya. Baik, terima kasih Kang Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, semuanya.